Dulunya itu Impel Down itu sebuah negara, tetapi dia dihancurkan oleh Im Usama hingga masuk tenggelam ke dalam dasar laut. Nah, lubang itulah yang dipakai membangun sebuah penjara yang bernama Impel Down. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan teori terbaru dari Presiden Sudrun. Oke guys, berjumpa kembali dengan saya Presiden Sudrun. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu teori dari saya, yaitu hubungan antara sebuah kisah Nabi Nuh dengan kapal baterahnya yang dia buat dengan kapal Noah yang ada di dunia One Piece. Nah, kapal Noah yang di dunia One Piece seperti yang kita ketahui bersama, itu dia berada di dekat pulau manusia ikan. Seperti yang telah diperlihatkan di Art Sabaudi, setelah itu Art Pulau Manusia Ikan, bahwa ada sebuah kapal besar raksasa yang bernama Noah. Itu masih menjadi misteri hingga saat ini, siapakah pencipta dari kapal besar itu ketika pada zamannya. Karena ketika pada zaman Roger, Shirohige, Shanks, terus Luffy sekarang, itu belum ada mekanik kapal manapun yang berhasil membuat sebuah kapal besar ukuran raksasa seperti kapal Noah tersebut. Nah, konon kapal Noah tersebut di dunia One Piece itu dia dibikin ketika pada zaman 800 tahun yang lalu, ketika zaman kerajaan kuno. Nah, yang menjadi misteri adalah kenapa ada seseorang yang berkeinginan atau berpikir membuat kapal sebesar itu. Nah, ini ada hubungannya dengan kisah dari seorang Nabi Nuh yang dimana dia membuat kapal besar untuk mengantisipasi banjir raksasa yang akan melanda dunia, sehingga dia membuat kapal raksasa besar untuk dapat menampung segala makhluk hidup ketika banjir melanda seluruh dunia. Dengan begitu dia mampu menampung semua makhluk hidupnya untuk mengantisipasi banjir tersebut, guys. Nah, hubungannya apa dengan cerita kapal Noah di One Piece? Saya akan masuk ke dalam salah satu teori saya bahwa sebenarnya kapal raksasa Noah yang ada di One Piece itu diciptakan oleh Joy Boy, guys. Kenapa oleh Joy Boy? Karena Joy Boy itu sebenarnya dia sudah mengetahui rencana besar dari Im Sama ketika pada abad 800 tahun yang lalu, guys. Imu itu sebenarnya dia dari dulu memiliki rencana besar untuk mengelola atau menguasai sistem dunia yang ingin dia bangun sesuai dengan versi dia, guys. Jadi dia ingin menciptakan sebuah dunia, tatanan dunia baru dengan konsep yang dia miliki sebagai konsep pemerintahan dunia seperti yang terjadi saat ini, guys, yaitu world government berkuasa, tetapi masyarakat menganggap bahwa yang berkuasa itu sebenarnya kaum naga langit. Tapi sebenarnya yang berkuasa tunggal adalah Im Sama. Jadi ada sistem di mana masyarakat menganggap yang berkuasa adalah kaum naga langit, akan tetapi secara real, kekuatan real yang berkuasa itu adalah Im Sama. Nah, itu adalah sebuah sistem yang tidak bisa ditebak oleh salah seseorang atau semua masyarakat yang ada di dunia One Piece. Jadi dunia One Piece itu menganggap bahwa pemerintahan dunia kaum naga langit adalah dewanya yang bisa mengatur dan tidak ada orang yang mampu menentang dia. Jika menentang dia, dia akan dieksekusi. Begitulah. Tetapi di atas itu sebenarnya masih ada Imu. Dia memerintahkan apapun pasti akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran di bawahnya. Entah itu Gorosei, Cipinol, Marinir, gitu loh. Nah, jadi karena Joy Boy ini sudah mengetahui rencana besar dari Im Sama, maka Im Sama pasti dia akan menghabisi seseorang yang telah mengetahui rencana tersebut. Karena jika seseorang itu mengetahui rencananya dan dia tidak menghabisinya, maka rencana yang akan dibikin oleh Imu ini berpotensi akan gagal, guys. Jadi Imu ini ingin menghancurkan Joy Boy, kemudian setelah itu baru dia bisa menciptakan tatanan dunia baru yang dia miliki.
Nah, Joy Boy ini sudah mengetahui rencana besar Imu. Rencana besar Imu untuk melaksanakan sebuah tatanan dunia baru ini salah satunya dengan menenggelamkan seluruh tatanan dunia lama yang sudah berjalan. Jadi Joy Boy ini membuat sebuah kapal besar karena dia sudah memprediksi bahwa dunia ini akan tenggelam ke dasar laut oleh Imu Sama dengan bantuan senjata kuno. Kan ada cerita bahwa ada 3 senjata kuno mematikan yang belum terungkap saat ini adalah Uranus. Oke. Karena Poseidon sudah, terus Uranus, Pluton. Nah, sekarang ini saya akan membahas mengapa Joy Boy membuat sebuah kapal besar yang bernama Noah itu karena Joy Boy mengetahui Imu akan menggunakan salah satu senjata kuno itu untuk menenggelamkan daratan ke dasar laut dan menciptakan daratan baru untuk membuat sistem yang ingin dia terapkan di dunia baru, guys. Dunia baru di mana dia menciptakan sistem baru dan menghapus sistem lama, yaitu sistem kerajaan kuno itu. Jadi Joy Boy membuat sebuah kapal besar itu untuk menampung rakyat-rakyatnya untuk menghadapi bencana banjir yang akan melanda dunia ini atau bencana banjir yang akan menenggelamkan seluruh kerajaannya, sehingga dia bisa menampung rakyat-rakyatnya ke kapal Noah itu yang dia bikin, guys, untuk menghindari bencana tersebut. Akan tetapi Imu tidak selesai sampai di situ. Dia sebelum Joy Boy mengangkut rakyat-rakyatnya ke dalam kapal itu, Imu dan Gorosei itu sudah membunuh Joy Boy. Imu dan Gorosei itu sudah membunuh Joy Boy terlebih dahulu sehingga kapal itu tidak sempat dioperasikan oleh para penduduk rakyat-rakyat dari Joy Boy itu. Itu menurut saya, guys. Jadi intinya adalah Joy Boy itu membuat sebuah kapal besar untuk mengantisipasi rencana Imu Sama dalam membuat proyeksi menenggelamkan seluruh pulau di masa itu untuk membuat sebuah pulau-pulau negara-negara baru yang ingin dia ciptakan. Jadi Joy Boy mengantisipasi dengan membuat kapal besar yang bernama Noah untuk mengangkut rakyat-rakyat dan penduduk sekitar kerajaannya. Setelah itu Imu itu sebenarnya sudah mengetahui. Setelah si Joy Boy itu sudah membuat kapal Noah itu, Imu sudah mengetahui. Dia mencoba menggagalkan dengan cara membunuh Joy Boy sehingga kapal itu tidak bisa dioperasikan karena tidak ada seorang pun yang percaya bahwa akan ada bencana banjir besar yang akan menenggelamkan seluruh negara-negara di dunia One Piece saat itu. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ketika di chapter terbaru One Piece itu Vegapunk pernah berkata bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam dasar laut. Vegapunk berkata bahwa dunia ini akan tenggelam ke dasar laut. Oke, itu adalah petunjuk yang saya pegang bahwa sebelumnya, di masa sebelumnya itu pasti sudah pernah terjadi hal yang serupa. Jadi karena sekarang muncul sosok Luffy sebagai sosok dewa pembebasan, yaitu Dewa Nika, sosok pembebasan itu, Imu sudah akan merencanakan hal yang sebelumnya dia pernah lakukan. Ya mau tidak mau harus menghapus seluruh rakyat-rakyat yang menentang sistem dunia ini karena sudah muncul nih sosok pembebasan yang seperti Joy Boy di masa lalu. Nah, maka dari itu Vegapunk berbicara bahwa dunia yang kita tempati saat ini akan tenggelam ke dasar laut. Maka dari itu Imu akan merencanakan hal serupa seperti masa lalu tetapi menggunakan senjata, bukan senjata kuno di masa lalu tetapi menggunakan senjata yang dibikin oleh Vegapunk sendiri, yaitu adalah Mother Flame. Seperti yang telah dia uji coba ke Pulau Lulusia. Dia kan sudah pernah uji coba tuh Mother Flame ke negara Lulusia dan negara Lulusia itu tenggelam ke dalam dasar laut. Nah itu makanya ketika Mars itu bilang akan menghancurkan pembangkit listrik di
Pulau Egghead itu para guru saya melarang karena nanti tidak ada sebuah pulau yang bisa menciptakan senjata seperti Mother Flame. Nah, senjata itu akan digunakan Imu Sama untuk menenggelamkan semua negara-negara yang mulai menentang dia gitu dan menciptakan negara baru seperti yang dia lakukan di masa lalu. Contohnya itu seperti masa ada sebuah penjara Impel Down itu sampai lantai ke-6 itu sampai masuk ke dalam laut, itu secara logika nggak mungkin guys. Itu menurut saya itu dulunya itu Impel Down itu sebuah negara, tetapi dia dihancurkan oleh Imu Sama hingga masuk tenggelam ke dalam dasar laut. Dah, lubang itulah yang dipakai membangun sebuah penjara yang bernama Impel Down. Itu menurut saya sebagai contoh kasusnya yang membuktikan bahwa zaman dulu ada pernah proses penenggelaman sebuah negara dengan senjata kuno yang Imu gunakan. Gitu guys. Jadi menurut saya hubungan antara cerita Noah dan cerita kapal Noah di dunia One Piece, cerita kapal Noah di Nabi Nuh dan cerita kapal Noah di dunia One Piece itu hampir-hampir sama, yaitu untuk mengantisipasi banjir besar yang akan melanda dunia. Tetapi ada perbedaan-perbedaan secara konsep. Kalau Nabi Nuh kan itu karena Tuhan akan mengazab seluruh penduduk di muka bumi dengan cara menghanyutkan mereka-mereka yang tidak beriman kepadanya. Tetapi kalau di konsep One Piece ini, dunia akan tenggelam oleh laut karena ulah dari Imu Sama gitu. Jadi Joy Boy sudah mengetahui dan dia membuat sebuah kapal untuk mengantisipasi itu. Tetapi sebelum dia menjalankan kapal itu, dia udah mati dulu. Dia udah tewas dulu oleh Imu Sama sehingga kapal itu tidak beroperasi. Sehingga dunia waktu zaman abad kekosongan itu semua mati semua. Sehinggalah muncul tatanan dunia baru yang diciptakan oleh Imu, yaitu world government lah, kaum naga langit lah, marinir lah gitu guys. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kapal Noah di dunia One Piece itu berhubungan dengan kapal Noah di Nabi Nuh, dan kapal Noah di dunia One Piece itu diciptakan oleh Joy Boy untuk mengantisipasi rencana besar yang akan Imu jalankan pada saat itu? Atau malah kalian memiliki teori lain? Tolong sampaikan pendapat kalian di kolom komentar video di bawah ini, oke?